A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di site penambangan. Saya Muhammad Isai sebagai KTT, yaitu Kepala Teknik Tambang. Saya Wulandari sebagai HSE Manager. Saya Restiani sebagai HSE Supervisor. Saya Alvino Maulana sebagai HSE Officer. Indonesia merupakan negara yang akan kaya sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan seperti batu bara, nikel, emas, dan mineral lainnya. Nah, kegiatan pertambangan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, membuka lapangan pekerjaan, serta mendukung pembangunan nasional. Namun, di balik manfaat tersebut, pertambangan juga memiliki potensi yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti pencemaran udara, pencemaran air, kerusakan lahan, serta gangguan terhadap ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengendalikan dampak tersebut, yaitu melalui penerapan HSI atau Health, Safety and Environment. HSE merupakan suatu sistem manajemen yang bertujuan untuk melindungi kesehatan pekerja, menjamin keselamatan kerja, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, dalam konteks pertambangan, HSE bukan hanya sekedar aturan, tetapi merupakan budaya kerja yang harus diterapkan oleh seluruh pekerja, mulai dari operator hingga manajemen. 3 pilar utama HSE meliputi. Yang pertama ada health, yaitu menjaga kesehatan pekerja dari paparan debu, bahan kimia, dan kondisi kerja yang ekstrim. Yang kedua ada safety, yaitu mencegah kecelakaan kerja seperti longsor, kecelakaan alat berat, dan ledakan. Yang ketiga ada environment, menjaga lingkungan agar tidak rusak akibat kegiatan tambang. Regulasi dan kebijakan lingkungan. Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, perusahaan wajib mematuhi berbagai regulasi lingkungan, antara lain ada AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedua ada UKL UPL. Yang ketiga ada Permen LHK atau Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian ada Good Mining Practice. AMDAL merupakan dokumen penting yang berisi analisis dampak lingkungan sebelum kegiatan tambang dilakukan. Selain itu, perusahaan juga wajib membuat rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Kemudian tahapan kegiatan tambang dan dampaknya. Kegiatan pertambangan terdiri dari beberapa tahapan, dan setiap tahapan memiliki dampak lingkungan yang berbeda. Yang pertama ada land clearing. Land clearing adalah pembukaan lahan yang menyebabkan hilangnya vegetasi dan habitat alami. Kemudian ada drilling dan blasting, yaitu menimbulkan debu, getaran, dan kebisingan. Seperti itulah kira-kira ledakan dahsyat saat proses blasting di tambang berlangsung. Proses peledakan di tambang dimulai dengan pengeboran lubang-lubang menggunakan ekskavator drill, diikuti dengan perakitan detonator dan detonating cord atau tali pemicu. A few moments later. Setelah itu ada loading dan hauling, menghasilkan debu dari jalan tambang.
bakalan tambang. Kemudian ada pengolahan material, dapat menghasilkan limbah cair dan padat. Tim HSE bertanggung jawab dalam yang pertama pengawasan, yang kedua edukasi pekerja, yang ketiga inspeksi, yang keempat audit lingkungan. Mereka memastikan semua kegiatan berjalan sesuai standar. Lalu untuk pengelola dan pemantauan lingkungan itu merupakan bagian penting dalam kegiatan pertambangan. Dengan penerapan HSE yang baik, diharapkan kegiatan tambang dapat berjalan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, di pengelolaan lingkungan kita ada pengendalian debu. Pengendalian debu. Debu merupakan salah satu dampak utama di tambang. Untuk mengatasinya dilakukan penyiraman jalan secara rutin. Penggunaan water truck, pembatasan kecepatan kendaraan, penanaman pohon sebagai penahan debu, pengendalian debu untuk menjaga kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar. Nah, yang kedua kita ada pengelolaan air. Air tambang harus dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Metode yang digunakan antara lain kolam sedimentasi untuk mengendapkan lumpur, pengelolaan air sebelum dibuang, sistem drainase untuk mengatur aliran air. Pengelolaan ini bertujuan agar kualitas air tetap standar. Nah, yang ketiga kita ada reklamasi. Reklamasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan bekas tambang. Tahapnya meliputi penataan lahan, penutupan lubang tambang, penanaman kembali. Revegetasi bertujuan mengembalikan ekosistem yang rusak. Nah, yang keempat kita ada pengelolaan limbah B3. Limbah B3 seperti oli bekas, bahan kimia, dan baterai harus dikelola dengan ketat. Langkahnya penyimpanan di tempat khusus, pelabelan, dan pengangkatan ke pihak berizin. Hal ini untuk mencegah pencemaran tanah dan air. Nah, di pemantauan lingkungan dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi tetap aman. Nah, di udara kita mengukur kadar debu dan gas. Di air mengukur pH, TES, logam berat. Nah, kebisingan menggunakan sound level meter. Di getaran menggunakan dampak blasting. Di getaran mengukur dampak blasting dan pelaporan dilaporkan ke pemerintah sebagai bentuk transparansi. A few moments later. Sekian video dari kami. Selamat menyaksikan. Terima kasih.